Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan membahas atau menceritakan tentang tokoh-tokoh Islam. Di tokoh-tokoh Islam, kita bisa mengenal Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Ada Umar bin Khattab, ada Ali bin Abi Thalib, ada Utsman bin Affan, dan masih banyak lagi. Nah, di sini saya akan menceritakan tentang salah satu tokoh Islam yang ada di Indonesia, yaitu Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga atau nama lengkapnya Sira Inka Sinuhun Kanjeng Sunan Kalijaga Waliullah Tanah Jawi Langgeng ing Bawana. Sunan Kalijaga ini merupakan salah satu tokoh Wali Songo yang ada di Indonesia. Dia lahir pada tahun 1450 Masehi dari pasangan Raden Ahmad Sahuri, seorang Adipati Tuban 8, dan Dewi Nawangarum, putri Raden Kidang Talingkas atau Abdurrahim Al-Maghribi. Dia dikenal sebagai wali yang sangat lekat dengan Muslim di Pulau Jawa karena kemampuannya dalam menyebarkan Islam yang dapat memadukan pengaruh Islam ke dalam tradisi dan budaya Jawa. Masa hidup Sunan Kalijaga diperkirakan mencapai lebih dari 100 tahun. Dengan demikian, ia mengalami masa akhir kekuasaan Majapahit. Diperkirakan berakhir pada 1478 Masehi. Kesultanan Demak, Kesultanan Cirebon dan Banten, bahkan juga Kerajaan Pajang yang lahir pada 1546, serta awal kehadiran Kerajaan Mataram di bawah pimpinan Panembahan Senopati. Ia ikut pula merancang pembangunan Masjid Agung Cirebon dan Masjid Agung Demak. Sunan Kalijaga ini diperkirakan lahir pada tahun 1450 dengan nama Raden Said. Nama lain Sunan Kalijaga antara lain Lokajaya, Syekh Malaya, Pangeran Tuban, dan Raden Abdurrahman. Berdasarkan satu versi masyarakat Cirebon, nama Kalijaga berasal dari desa Kalijaga di Cirebon. Pada saat Sunan Kalijaga berdiam di sana, dia sering berendam di Sungai Kali atau Jaga Kali. Terkait asal-usulnya, ada dua pendapat yang berkembang. Pertama, dia adalah yang menyatakan Sunan Kalijaga orang Jawa asli. Pendapat ini didasarkan pada catatan historis Babat Tuban. Di dalam babat tersebut diceritakan Arya Teja alias Abdul Rahman berhasil mengislamkan Adipati Tuban. Dia mengawini putrinya. Dari perkawinan tersebut, Arya Teja kemudian memiliki putra bernama Arya Wila Tikta. Catatan Babat Tuban ini diperkuat juga dengan catatan masyhur penulis dan bendahara Portugis Tom Pires 1468 sampai 1540. Dalam satu riwayat, Sunan Kalijaga disebutkan menikah dengan Dewi Saro binti Maulana Ishak dan mempunyai 3 putra, Raden Umar Said, Sunan Muria, Dewi Rakayu, dan Dewi Sofia. Maulana Ishak ini memiliki anak bernama Sunan Giri dan Dewi Saro. Mereka adalah kakak beradik. Menurut cerita, sebelum menjadi Wali Songo, Raden Said adalah seorang perampok yang selalu mengambil hasil bumi di gudang penyimpanan hasil bumi di kerajaannya, merampok orang-orang yang kaya.
Hasil curian dari rampokannya itu ia bagikan kepada rakyat miskin yang sangat membutuhkan makanan. Suatu hari, saat Raden Said berada di hutan, ia melihat seseorang kakek tua yang bertongkat. Orang itu adalah Sunan Bonang. Karena tongkat itu dilihat seperti tongkat emas, ia merangkas tongkat itu. Katanya hasil rampokan itu akan ia bagikan kepada orang yang miskin. Dalam berdakwah, Sunan Kalijaga mempunyai pola yang sama dengan mentor sekaligus sahabat dekatnya Sunan Bonang. Paham keagamaannya cenderung sufistik berbasis salaf, bukan sufi panteistik pemujaan semata. Ia juga memiliki kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah. Ia sangat toleran pada budaya lokal. Ia berpendapat bahwa masyarakat akan menjauh jika diserang pendiriannya. Maka mereka harus didekati dengan secara bertahap, mengikuti sambil memengaruhi. Sunan Kalijaga berkeyakinan jika Islam sudah dipahami dengan sendirinya, kebiasaan lama hilang. Tidak mengherankan ajaran Sunan Kalijaga terkesan sinkretis dalam mengenalkan Islam. Sunan Kalijaga sangat memiliki pengaruh yang besar pada peradaban Islam pada masa itu. Sunan Kalijaga itu wafat dan dimakamkan di desa Kadilangu, dekat kota Demak, Bintara. Makam ini hingga sekarang masih ramai diziarahi orang-orang dari seluruh Indonesia. Jadi teman-teman, Sunan Kalijaga ini merupakan salah satu tokoh Islam yang ada di Indonesia yang sangat mempengaruhi peradaban Islam pada masa itu. Dia merupakan wali songo dari beberapa teman-temannya. Dengan sedikit menceritakan tentang riwayat beliau, saya berharap teman-teman dapat mengikuti langkah-langkah dalam ajaran Islam. Kita berharap semoga Islam kedepannya jauh lebih baik. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.